kipas. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore juga untuk semua umat beriman yang terkasih di mana saja Anda berada, terutama umat Keuskupan Maumere yang kami cintai. Kami para legioner muda dari asrama Don Bosco di bawah naungan suster-suster DST, kami legioner junior Kuria Maria Bunda Segala Bangsa, Stasi Santa Maria Perumnas, Paroki Katedral Santo Yosef Maumere, Keuskupan Maumere. Kami hadir pada kesempatan ini untuk berkatekese bersama dalam bulan Kitab Suci Nasional 2025. Kami hadir dalam tema yang keempat, yaitu pembaruan relasi dengan Allah. Baik saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah bertemu beberapa kali dan kita sudah tahu bahwa tema umum BKSN tahun ini adalah Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Dan kita sudah lihat kita ditemani oleh dua nabi kecil, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Maleaki. Dalam pertemuan tema yang pertama berbicara tentang pembaruan relasi dengan diri sendiri, dan pertemuan yang kedua pembaruan relasi dengan sesama, dan pertemuan ketiga pembaruan relasi dengan keluarga atau orang tua. Oke. Dan kita sampai pada pertemuan yang keempat dengan tema pembaruan relasi kita dengan Allah. Kita pada kesempatan ini ditemani oleh Nabi Maleaki. Sebentar nanti kita akan mendengarkan Maleaki dengan lewat bab 3 ayat 13 sampai 18. Ya, dia akan berbicara bagaimana orang fasik dan orang yang benar di hadapan Allah. Bagaimana kita membangun relasi, apakah orang fasik itu di hadapan Allah itu seperti apa, dan orang benar di hadapan Allah itu nanti seperti apa. Sebentar kita akan berbicara bersama-sama. Kita akan sharing pengalaman kita, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dalam keseharian hidup kita, baik itu dalam keluarga kita, dengan pribadi kita, maupun ketika kita berada di asrama dalam kehidupan kalian setiap hari. Baik, untuk itu saudara-saudariku terkasih, mari kita awali kegiatan katekese kita ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita sama-sama nyanyi ya. Silakan musiknya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Diutus Bapakku, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, diutus Bapakku. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami hendak mendalami sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kegiatan kami hari ini, agar berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Fatrix yang sudah mengantar kita dengan doa pembukaan. Para pemirsa di rumah, saya menyapa saudara dan saudariku ini dengan kata saudara dan saudari sebagai tanda persatuan dan persaudaraan kami dalam komunitas Legio Maria. Baik, kita lanjut ke tahap atau langkah yang berikut adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai 18. Lalu kita akan membacakan bersama bergantian. Kita mulai dengan Saudari Fatrix. Silakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami berbicara di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih saudari-saudaraku yang terkasih yang sudah membacakan teks kitab suci. Sebelum kita masuk ke dalam pendalaman teks yang barusan kita dengar, mari kita menyanyikan sebuah lagu dulu untuk sebagai lagu yang menghantar kita untuk merenungkan bersama-sama teks kitab suci yang barusan kita dengar. Mari kita nyanyikan lagu Firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, terima kasih. Mari kita dengan lagu ini kita hening sejenak. Kita membaca kembali teks kitab suci itu dalam hati kita masing-masing. Kemudian kita coba untuk mendalami teks dengan beberapa pertanyaan penuntun untuk kita. Saya beri waktu, kita hening sejenak. Baiklah saudari-saudaraku yang terkasih, kita coba mendalami teks Maleakhi bab 3 ayat 13-18 yang barusan kita dengar dengan menjawab beberapa pertanyaan penuntun yang diberikan kepada kita. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan orang fasik terhadap Tuhan? Siapa yang mau menjawab? Saya, saudara. Silakan, saudari Airin. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu terdapat di ayat 13 sampai 14. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Yang dilakukan orang fasik itu pada Tuhan, mereka berdoa tetapi mereka menganggap bahwa mereka berdoa itu hanya sia-sia saja dan tidak ada untungnya bagi mereka untuk berpakaian berkabung di hadapan Tuhan. Hanya itu saja, saudara. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Airin. Terima kasih Airin ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan orang benar terhadap Tuhan? Oh ya, silakan saudari Sofi. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormati namanya. Jadi orang-orang itu berbicara tentang kebaikan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Lalu Tuhan memperhatikannya dan menulis di kitab peringatan. Baik. Hanya itu saja. Terima kasih saudara. Terima kasih Sofi, kita beri aplaus untuk Sofi. Baik. Nanti jawab lebih keras supaya kita lebih bersemangat lagi dalam sharing nanti sebentar. Baik, pertanyaan yang ketiga, masih ada pertanyaan lagi satu. Apa janji Tuhan terhadap orang benar dan orang fasik? Ini janji Tuhan. Saya, saudari. Baik, saudari Ellen silakan. Janji Tuhan terhadap orang fasik yaitu terdapat pada ayat 17-18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka seperti seorang bapa menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Janji Tuhan kepada orang yang fasik yaitu dia akan menyayangi mereka sama seperti seorang bapa menyayangi anaknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ellen. Kita beri aplaus ya.
Oke, terima kasih saudara-saudari atas jawaban-jawaban pertanyaan itu. Jadi tadi dalam kitab Maleakhi itu kita sudah dengar sama-sama tentang perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kalau orang fasik itu orang berdosa, sederhananya begitu. Mereka itu tidak mau mengakui dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau kenal dengan Tuhan. Bahkan mereka itu mungkin juga tahu Tuhan, tapi mereka tidak menghormati Tuhan. Itu orang fasik. Berbanding terbalik dengan orang benar. Dalam kitab suci tadi Maleakhi mengatakan bahwa orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, sama seperti kita. Ya, kita berusaha untuk takut kepada Tuhan, berarti kita termasuk dalam orang benar. Orang yang setiap hari melakukan, mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mendengarkan firman-firman-Nya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia punya akibatnya itu akan terjadi nanti. Ya, Tuhan sendiri menjanjikan bahwa di akhir hidup mereka nanti di dalam pengadilan terakhir, mereka akan menemukan bahwa orang fasik itu dia pasti punya tempat tidak sama dengan orang yang benar. Orang yang benar itu akan dikasihi, akan disayangi Tuhan sebagai sama seperti anaknya sendiri. Jadi itu kira-kira pesan dari kitab Nabi Maleakhi yang barusan kita dengar. Baik teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih. Kita masuk kepada bagian yang berikut adalah bagian meditasi atau kita merenungkan teks kitab suci. Tetapi permenungan yang kita bawa dalam keheningan kita adalah kita berusaha untuk merenungkan pengalaman hidup kita. Kita merenungkan lalu kita sharingkan pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Mungkin ada kaitan dengan kisah yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi tadi dalam kitab suci. Kita renungkan dalam hati kita pengalaman hidup apa yang mau kita sharingkan dengan dua pertanyaan penuntun yang akan saya bacakan. Jadi saya coba ajak kita untuk renung sambil mendengarkan dua pertanyaan ini dan coba men-sharingkan pengalaman pribadi kita, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang fasik atau kita termasuk orang-orang benar? Pertanyaan penuntunnya yang pertama, bangsa Israel yang kita dengar tadi meragukan Tuhan karena membandingkan kehidupan orang fasik dan orang benar. Apakah kita juga dalam hidup kita pernah memiliki pengalaman bahwa ibadah kepada Tuhan itu sia-sia? Bagaimana pengalaman iman saya? Pertanyaan penuntun yang kedua, banyak kesempatan yang tersedia bagi kita untuk menjalin dan membaharui relasi kita dengan Tuhan lewat doa, membaca kitab suci, atau lewat meditasi, atau juga lewat doa-doa pribadi kita, komunitas kita di dalam asrama ini, atau juga dalam perayaan Ekaristi kita setiap hari. Itu adalah cara kita membaharui relasi dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa saja pembaruan yang saya lakukan? Lalu mana yang paling membantu saya dekat dengan Tuhan? Dan yang berikut, kesulitan apa yang membuat saya tidak terlibat atau sulit terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibadah? Kita hening sejenak, dengan dua pertanyaan ini kita refleksikan pengalaman pribadi kita, lalu saya beri kesempatan kita untuk men-sharingkan pengalaman. Silakan saudara dan saudari hening sejenak. Mari saya beri buka kesempatan untuk kita men-sharingkan pengalaman kita masing-masing. Siapa lebih dulu? Saya, saudara. Oh ya, silakan saudara Claudia. Baik, jadi saya akan men-sharingkan sedikit tentang pengalaman saya. Jadi saya itu dulu pemalas berdoa, terus pergi gereja tuh saya pemalas. Karena saya merasa bahwa dekat dengan Tuhan itu tidak ada gunanya. Tapi saya tuh kalau mau pergi gereja tuh, saya punya bapak mama yang pakai paksa saya mau pergi gereja atau pergi doa. Tapi terkadang juga saya sendiri punya niat untuk pergi gereja atau pergi doa. Tapi semuanya itu berubah, sangat berubah waktu saya masuk asrama dan saya mengalami satu kejadian di mana setiap malam tuh kalau saya mau tidur itu saya bisa tidur. Satu palingan tidur harus sampai jam 11 atau jam 12 baru saya tidur. Itu juga tidurnya tidak nyenyak.
Jadi saya tuh sampai merasa heran dengan saya punya diri, kenapa saya tuh tidak bisa tidur. Sampai ada suatu waktu di mana itu hari itu kami libur, jadi saya pulang ke kampung. Terus saya ceritakan semuanya ke saya punya mama, kalau saya ini di asrama nih tidurnya tidak bisa, tidur tuh harus sampai jam 11 atau jam 12 baru tidur, tapi tidurnya 7 tidak nyenyak. Jadi mama bilang, kalau begitu pulang tuh kau harus doa, habis itu baca kitab suci sebelum tidur, pakai rosario, supaya kau tidur tuh nyenyak, Tuhan jaga kau terus. Sudah saya ikut kayak yang mama omong, saya pulang ke asrama, saya lakukan yang kayak mama omong. Tidur, waktu mau tidur itu tuh saya doa dulu, habis itu saya baca kitab suci, terus juga pakai dengan rosario. Pas saya lakukan itu tuh setiap malam saya tidur tuh nyenyak. Jadi saya merasakan, saya pribadi merasakan bahwa kita itu harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan, karena dengan kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, Tuhan senantiasa selalu menjaga dan melindungi kita dan menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya. Sekian dari saya, saudara. Terima kasih saudari Claudia. Mari kita beri tepuk tangan untuk pengalaman yang luar biasa dari saudari Claudia. Luar biasa. Siapa lagi yang mau sharing? Saya, saudara. Oke, silakan. Saudari Natalia. Ya. Sekarang saya akan men-sharingkan terkait relasi saya dengan Tuhan. Nah, dulu itu orang tua selalu mengajarkan saya untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Mau dalam keadaan suka, duka, mau dalam kita ada butuh sesuatu, atau kalau memang tidak ada butuh sesuatu pun kita harus selalu datang kepada Tuhan. Tetapi saya selalu datang ke Tuhan kalau saya sendiri ada butuh. Jadi saat-saat menjelang ujian itu saya mulai tekun berdoa kepada Tuhan. Saya minta supaya saya diberikan prestasi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, setiap kali berdoa, Tuhan pasti selalu kasih apa yang saya mau. Prestasi saya selalu sesuai dengan kemauan saya. Tetapi pada suatu waktu itu Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta. Yang pertama itu ketika saya tidak lolos dalam olimpiade tingkat kabupaten. Nah, itu kepercayaan saya kepada Tuhan mulai berkurang. Tetapi saya tetap berdoa kepada Tuhan untuk prestasi saya waktu naik kelas nanti. Tetapi doa saya yang itu juga tidak dikabulkan. Nah, prestasi saya menurun. Jadi mulai dari itu saya semakin tidak percaya kepada Tuhan, saya mulai meragukan keberadaan Tuhan, dan akhirnya hubungan saya dengan Tuhan juga mulai merenggang. Selanjutnya itu berlanjut sampai saya masuk SMA. Karena saat masuk SMA itu Bapak dan Mama memutuskan untuk memasukkan saya di asrama Don Bosco ini, dan setiap hari di asrama itu seperti yang kita ketahui kalau rutinitasnya itu sebagian besarnya berdoa. Mulai dari misa pagi, doa pagi, di sorenya juga ada doa rosario bersama di Gua Maria. Malamnya juga itu kami ada doa bersama dan baca kitab suci bersama. Nah, waktu berdoa itu saya mulai merasa bahwa ternyata saya perlu mendekatkan kembali hubungan dan memberikan relasi yang baik lagi dengan Tuhan. Nah, sejak saat itu saya mulai tekun berdoa dan saya mulai merasa kalau sejak saat itu hubungan saya dengan Tuhan itu semakin dekat dan juga relasi yang semakin baik dengan Tuhan. Tetapi karena keseharian itu hanya berdoa, saya juga mulai merasa jenuh dan bosan. Karena saya juga mulai merasa kalau doa itu hanya sebagai formalitas untuk memenuhi aturan asrama. Mulai saat itu saya juga kembali tidak percaya dengan Tuhan, karena apa yang kita doakan itu nanti hasilnya tetap sama. Tetapi pada suatu ketika saat ada katekese di sekolah dalam rangka bulan kitab suci nasional, ada seorang frater yang sharing kalau ternyata seorang frater juga bisa jenuh saat kalau kesehariannya itu hanya untuk berdoa saja. Jadi dia sharing bagaimana cara dia menyikapi hal tersebut dan bagaimana cara dia mendekatkan diri kembali dengan Tuhan. Nah, dia sharing kalau saat-saat dia jenuh untuk berdoa atau saat dia menjalani hari yang bahkan dia sendiri bingung untuk menjelaskan bagaimana kesehariannya dengan Tuhan, dia tuh biasanya datang ke Gua Maria, dia ada menambah Bapa, terus dia seperti meditasi, dia hening sejenak, atau dia hanya mengucapkan kayak dia dalam nama Bapa, terus dia bilang, ya Bapa, hari ini saya mengunjungi engkau, tetapi saya tidak ingin berbicara apa-apa, saya hanya ingin duduk diam merenung, dan juga saya ingin seperti berada dalam
di dalam dekapanmu. Jadi sekarang izinkan saya tertidur dengan lelap di hadapan engkau. Dan setelah mengucapkan kata itu, dia akhirnya tertidur dengan tenang sampai akhirnya dia dalam nama Bapa dan dia merasa lebih baik. Pertama saya tidak percaya dengan apa yang Frater katakan, tapi saat pulang malam pas mau tidur kan kami ada doa bersama di Gua Maria. Nah, saya mulai mencoba hal itu. Ternyata setelah saya mencoba hal itu, saya rasa saat berdoa seperti itu, doa yang seperti itu cocok dengan saya. Saya merasa bahwa berdoa seperti itu membuat saya lebih leluasa berbicara dengan Tuhan. Saya rasa seperti kita berbicara dengan Bapa sendiri. Nah, dari pengalaman tersebut, Frater juga ada berkata kalau ternyata apa yang kita sampaikan ke Tuhan dan tidak dikabulkan ke Tuhan oleh Tuhan, itu bukan berarti apa yang kita minta itu tidak mau Tuhan berikan, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Jadi sejak saat itu saya mulai bertobat, saya mulai mencoba membangun kembali relasi yang baik dengan Tuhan dan menjadi anak yang Tuhan. Beri tepuk tangan untuk saudari Natalia. Terima kasih. Terima kasih saudari Natalia sudah sharing luar biasa. Kita tambah satu orang lagi yang mungkin bisa sharing pengalamannya. Baik saudari, ya silakan saudari Yesi ya. Saya akan sharing relasi saya tentang pendekatan diri kepada Tuhan. Saya awalnya kurang mendekatkan diri kepada Tuhan dan kurang percaya diri kepada Tuhan. Saya jarang mengikuti misa di gereja dan juga mengikuti doa-doa harian. Nah, semenjak kejadian itu, saya selalu mengalami permasalahan. Terus saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai percaya diri kepada Tuhan, mengikuti misa di gereja, mengikuti doa-doa harian. Setelah kejadian itu saya mulai merasa nyaman. Pada malam hari ini saya bersyukur atas pembahasan relasi kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah dan saya takut akan Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk saudari Yesi. Baik, saudari-saudari sekalian, terima kasih banyak untuk sharing pengalaman yang luar biasa berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saudara-saudariku terkasih, ya, baik itu yang hadir di sini maupun kita sapa saudara-saudari kita yang ada di rumah. Tadi dalam kitab suci itu Nabi Maleakhi memperingatkan orang Israel. Nabi Maleakhi dia peringatkan mereka. Mereka mengeluh kepada Tuhan bahwa kenapa orang-orang benar, ya, kenapa orang-orang yang benar ini tiap kali mereka berdoa dekatkan diri dengan Tuhan, tetapi mereka punya kehidupan lebih sulit daripada orang-orang fasik. Ya, kita dengar tadi itu dalam kitab tadi. Maleakhi mengatakan bahwa ya, Tuhan menegur kita bahwa kita tidak boleh berpikir seperti itu. Tuhan sudah punya janji, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa terhadap orang-orang benar yang mendekatkan diri. Jadi seperti Natalia punya sharing tadi, Natalia punya sharing, Claudia punya sharing, bahwa awalnya itu doa dan hubungan dengan Tuhan itu hanya sebagai formalitas saja. Ya, tadi Nabi Maleakhi menegur kepada orang Israel bahwa mereka bilang, kami orang benar ini doa-doa terus, tetapi orang fasik yang tidak pernah doa mereka hidup lebih baik. Itu teguran dari Yahweh kepada umat Israel lewat Nabi Maleakhi bahwa Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya janji yang bagus yang sudah disiapkan untuk orang-orang benar. Tinggal bagaimana kita setiap hari berkanjang dalam doa, berkanjang dalam meditasi, hidup doa pribadi maupun komunitas, juga dalam perayaan Ekaristi kita menerima sakramen Ekaristi setiap hari, menguatkan kita. Di situ kita membaru hidup kita dengan Tuhan. Dan kita yakin suatu saat Tuhan pasti akan memberikan yang Dia sudah siapkan untuk kita, yaitu Dia akan memberikan hal yang baik yang pastinya Dia sudah rencanakan untuk kita, karena Dia sudah menjanjikan itu kepada umat Israel. Bahwa kamu, di ayat yang ke-17 Dia bilang, Tuhan
kita disadarkan bahwa ada janji Tuhan bagi orang hidup dalam kebenaran, yaitu mereka akan disayangi oleh Tuhan. Janji itu akan digenapinya, itu janji. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Baik, terima kasih. Itu pengalaman yang luar biasa. Semoga menjadikan kita setiap hari semakin lebih dekat dengan Tuhan. Baik itu dalam doa, di komunitas, biara DST asrama ini, maupun dalam relasi kita dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi kita. Baik, terima kasih. Mari saya ajak kita untuk hening sejenak. Kemudian semua sharing pengalaman teman-teman maupun yang kita punya dalam hati yang mungkin kita belum sharingkan, kita bawa itu dalam doa permohonan kepada Tuhan. Yang kita mohon supaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, keluh kesah kita, ataupun apa yang kita mau sharingkan kepada Tuhan, silakan kita sharingkan atau kita ucapkan dalam doa permohonan kita masing-masing. Lalu kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Saya beri kesempatan hening sejenak untuk mempersiapkan batin kita untuk berdoa. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, silakan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, aku datang kepadamu dengan hati yang lelah dan penuh pergumulan. Aku mengakui bahwa seringkali aku berjalan dengan kekerasan hati menurut kehendak-Mu sendiri dan menutup telinga terhadap suara-Mu. Ampunilah aku Tuhan karena keangkuhanku. Sering aku berpikir aku tahu yang terbaik, padahal tanpa Engkau aku tidak dapat melakukan apapun. Pada malam hari ini aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Lembutkanlah hatiku yang keras, ubahlah pikiranku yang bebal, dan bantukanlah aku kembali menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, aku datang ke hadapan-Mu dalam kerendahan hati, mengakui bahwa aku telah menyimpang dan kurang menghargai hubungan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ampunilah segala salah yang membuat aku jauh dari diri-Mu. Aku mengimani bahwa Engkau adalah pemulih dan penyembuh. Tolonglah aku, jauhkan aku dari rasa sakit dan ketakutan yang menghalangiku. Bimbinglah aku untuk selalu senantiasa mengingat anugerah-Mu yang ajaib di dalam hidupku ini. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk semakin dekat denganmu. Ampunilah segala kelemahanku, dosaku, dan segala hal yang membuat aku jauh dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, perbaharuilah imanku, sucikanlah pikiranku, dan kuatkanlah kehendakku, agar aku selalu setia mengikuti jalan-Mu. Jadikanlah hatiku tenang dalam doa, tekun dalam firman, dan penuh kasih dalam perbuatan. Roh Kudus, tuntunlah aku setiap hari, supaya relasiku dengan Allah semakin hidup, nyata, dan bertumbuh. Semoga melalui hidupku, kasih dan terang Kristus dapat dirasakan oleh sesama. Terima kasih ya Bapa. Aku percaya Engkau selalu mendengar dan memperbarui aku dalam kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, pada malam hari ini aku datang kepadamu dengan segala kelemahanku. Ampunilah dosa dan kesalahanku selama ini. Sucikan hatiku dan tuntunlah hidupku, agar aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada malam hari ini aku serahkan cita-citaku
dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Berilah aku semangat dan keberanian untuk meraihnya dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah aku ke jalan yang benar, jauhkanlah aku dari segala mara dan bahaya, serta aku juga mohon kesehatan untuk diriku, pulihkan tubuhku dan jiwaku, berilah aku kesehatan dan kekuatan setiap hari. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu selama ini terhadap aku. Ya Tuhan, maafkan aku yang terkadang melupakan-Mu dan melukai hati-Mu, namun Engkau selalu menerima aku kembali kepadamu. Terima kasih karena Engkau senantiasa membuka hati-Mu bagiku, bahkan di saat aku sering kali melupakan-Mu. Dalam nama Tuhan aku berdoa. Amin. Baiklah saudara dan saudariku, para legioner yang sejati yang terkasih, mari kita satukan semua doa-doa, permohonan, niat dan hati kita untuk membarui relasi kita dengan Tuhan. Kita satukan semuanya dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebagai anak-anak Bunda Maria, mari kita perkuat permohonan kita. Kita ajak Bunda Maria untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berikan salam kepada Maria sebagai ibu kita. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik saudara dan saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan kitab suci, merenungkan mendalami teks dan menseringkan pengalaman, lalu kita satukan dengan doa-doa permohonan kita, kita masuk pada tahap yang berikut adalah kita menentukan aksi. Aksi nyata apa yang bisa kita ambil berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, malam hari ini, yaitu pembaruan relasi kita dengan Allah. Kira-kira menurut saudara-saudari yang ada, apa yang bisa kita buat supaya menjadi aksi kita untuk tema ini? Silakan. Saya saudara. Ya, silakan Ica. Baik, saya akan mengusulkan beberapa usulan. Bagaimana pada tahun jubileum ini kita pergi berziarah ke Gua Maria atau ke tempat suci yang lainnya untuk berdoa bersama. Misalnya bersama keluarga besar kita legioner, junior dan senior. Dan dalam pengalaman perziarahan tersebut, kita dapat mendalami hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Itu usul saran dari Saudari Ica. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang punya usul lain atau mungkin sepakat dengan usulan dari Ica? Sepakat. Ya, jadi kita mau bersiarah di tahun jubileum sebagai tahun rahmat Tuhan yang pada tahun 2025 ini berkaitan juga dengan tema kita yang keempat, pembaruan relasi dengan Tuhan. Kita melakukan siara Bunda Maria atau tempat-tempat kudus ya? Ya. Boleh. Nanti kita akan setelah ini kita akan ada pertemuan lagi untuk kita atur jadwal, atau mungkin mau kita kapan kita buat siara ini? Kapan? Minggu depan. Sekarang kamu ujian ya? Iya. Oh, oke. Kalau begitu setelah habis ujian di bulan Oktober, di akhir bulan Oktober ya? Iya. Ya, sekaligus kita siara di bulan Maria, mengunjungi mungkin
Gua Maria atau tempat-tempat suci yang lain. Nanti kita akan bicarakan lagi setelah pertemuan katekesi kita ini. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, itu aksi kita yang akan kita buat. Jadi bisa diniatkan setiap hari dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Setiap hari kita niatkan aksi kita ini supaya kita bisa jalankan di akhir bulan Oktober nanti. Baik. Terima kasih saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudari pemirsa di rumah yang menyaksikan kami semua. Terima kasih, kami sudah menyelesaikan tema yang ada pada sore hari ini, yaitu tema yang keempat, membarui relasi dengan Allah. Kita masuk pada tahap yang terakhir, itu tahap penutup, yaitu kita doa penutup dan menutup dengan lagu penutup, dan juga nanti kita akan tutup dengan yel. Mari kita hening sejenak, kita menghadirkan Tuhan kembali di dalam hati kita, lalu kita tutup kegiatan kita ini dengan doa penutup. Silakan saudari Jessica. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami telah menyelesaikan pertemuan ini. Kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah mendengar sabda-Mu. Kami mohon, semoga sabda-Mu dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami untuk menjadi sahabat sejati bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengentaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup, silakan. Padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Bahagia ataupun derita, hatiku tetap bermada syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak terhingga, atur padamu setiap hari. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Meskipun hidupku penuh cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Santa Maria dari Fatima, Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan yel-yel kita. Oke. Ave Maria. Maria Ave. Anak Maria.
tak akan hilang. Sekali legio, tetap legio sampai mati. Dah.